Jika kita berpegang kepada dua ini, insya Allah selamat. Fasilitas. Segala-galanya. Ada 6.666 ayat. Yang kalau sampai nanti nggak tahu kapan, ngajinya bukan lagi ayat per ayat, tapi huruf per huruf. Wah, kejat-kejat sampai. Masya Allah, Al-Quran kira. Alif Lam Mim. Yang tahu kecuali cari ngono ya. Mungkin karena belum ngaji huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mim itu ada berapa ayatnya? 19. Itu orangnya bagaimana? Ya. Ada ngajinya Pak, per huruf Pak. Ada. Saya ini banyak sekali mengalami godaan dunia. Ngelihat apa sedikit kok pengen borong, pengen beli. Dengar apa sedikit kok pengen panas. Ya. Ketemu temen kok pengennya gibah ngomong. Dan lain sebagainya. Oh, mungkin karena belum ditutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Loh, nutupnya bagaimana, Gus? Nah, coba perhatikan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Pas 9 lubang. Itu bisa ditutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu ilmu gadok-madok, ilmu cuman nyocok-nyocok ke? Enggak, Pak, itu ada ilmunya. Itu ilmu tasawuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di syukuran 10 tahun Majelis Taklim Fa'astabikul Khairat. Alhamdulillah, Majelis Taklim FK nih suka disebut disingkat FK Fa'astabikul Khairat mencapai 10 tahun dan alhamdulillah malam hari ini tribut untuk guru kita tentu saja Kang Ipai Zulfikar Rantoresano yang sebetulnya flyernya ini udah lama gitu, acara ini sudah direncanakan sudah lama gitu dan flyernya udah sempet jadi, tetapi ya Allah punya kehendak lain. Allah lebih dahulu memanggil Kang Ipai. Oleh karena itu ibu dan bapak sahabat semua, di awal ini mari kita ber-al-fatihah, mari kita buka hati kita, mari kita doakan senantiasa almarhum husnul khotimah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada siapapun yang hadir malam hari ini, yang meluangkan waktu untuk turut serta bersyukur gitu ya malam hari ini dalam rangka 10 tahun Fastabikul Khairat. Hatur nuhun diucapkan kepada ibu dan bapak jamaah dimanapun berada, dan kita sama-sama punya spirit untuk terus melanggengkan apa yang diajarkan oleh Kang Ipai. Kang Ipai selalu mengajarkan kita untuk takwa, berbuat kebaikan, mengaji bukan hanya menghafal, tetapi bagaimana apa yang dikaji menjadi dampak amal soleh kita dan selalu senantiasa bermanfaat bagi rahmat bagi seluruh semesta. Mari kita simak acara ini yang mudah-mudahan ini semua akan menjadi keberkahan untuk kita semua. So kita akan awali dari opening speech dari perwakilan Fa'astabikul Khairat kepada Ibu Isya dan Ibu Dice, dipersilahkan, mangga. Assalamualaikum semua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Abu yang sudah membantu saya terus-terusan untuk yang akhirnya acara ini bisa terselenggara. Kita sudah berapa bulan ya merencanakan ini. Betul tadi yang Kang Abu bilang ya Teh Dice ya. Kang Abu bilang kita sudah merencanakan lama, bahkan flyer itu sudah ada sejak 2 bulan yang lalu gitu. Dan terima kasih kepada tamu kita Gus Chan, terima kasih sekali sudah hadir di sini. Kita sangat berbahagia sekali karena memang Gus Chan juga ini
dari waktu itu sudah kita targetkan untuk mengisi acara malam ini. Terima kasih semuanya dan terima kasih khususnya kepada yang hadir di sini, sahabat-sahabat Fastabikul Khairat yang berjalan bersama-sama dari sejak offline. Kita dulu masih di rumahnya Bu Dice sampai sekarang online dan kita sudah tambah banyak saudara gitu. Tapi untuk itu saya mewakili semuanya. Tadi saya izinkan untuk menceritakan dulu sejarah Fastabikul Khairat karena di sini banyak yang baru. Jadi tidak tahu Fastabikul Khairat ini sebenarnya dulu awal-awalnya seperti apa dan nanti juga yang memberi testimoni-testimoni juga ini semua teman-teman yang memang rajin selalu mengikuti setiap hari Sabtu pagi di Zoom pukul 10. Itu silahkan bagi siapa saja yang ingin mengikuti acara kajian bersama sekarang dibawakan oleh Kang Abu, sebelumnya oleh Kang Ipai, jadi 10 tahun bersama Kang Ipai. Jadi Fastabikul Khairat ini singkatnya saja, dulu namanya bukan Fastabikul Khairat, sebetulnya sudah lebih dari 10 tahun sih sebetulnya. Hanya kita belajar untuk ayat bil ayat ini selama 10 tahun. Mulai tepatnya tanggal 2 Juli 2011 gitu. Nah ini juga alhamdulillah kami mencatat karena waktu itu Kang Ipai mengajarkan bahwa segala sesuatu yang besar dan kecil itu harus tercatat. Waqulu wasobirin mustator. Itu Kang Ipai mengajarkan bahwa kita harus terus-terusan menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan gitu. Dan sebelumnya kita belajar belajar baca Quran dan lain sebagainya. Tapi setelah ketemu dengan Kang Ipai ini 10 tahun yang lalu, kami akhirnya memperdalam dan menjadikan Al-Quran ini jadi petunjuk bagi kami semua gitu. Dan sejak itu kami belajarnya ayat bil ayat karena kami sebelumnya sudah belajar baca Al-Qurannya, kemudian setelah baca Al-Qurannya kami belajar mempelajari, memahami dan mengamalkan bersama Kang Ipai gitu. Dan ini sebenarnya saya sedih banget ya tadi ya. Saya sampai gemeter ini dari tadi. Ingat soalnya dari bulan Mei itu Kang Ipai itu sudah saya kontak untuk kita merayakan 10 tahun bersama Kang Ipai gitu. Tapi memang Allah berkehendak lain. Jadi kita hari ini tanpa Kang Ipai, tapi sesungguhnya Kang Ipai masih bersama kita di sini. Insya Allah Kang Ipai juga melihat dan Kang Ipai senang karena kita masih tetap menjalankan apa yang Kang Ipai sarankan. Kemudian Fastabikul Khairat itu dulu di tempatnya Ibu Dice ini. Dan tadi saya kenapa minta Bu Dice jangan dulu dinyalain karena saya pasti dimarahin. Tapi malam ini karena 10 tahun saya mau declare sama ibu-ibu semua di sini. Punten tadi jangan dimarahin ya. Karena apa? Kenapa saya banyak ditanya, kenapa sih bisa gimana caranya bisa terselenggara selama 10 tahun pengajian ini berlangsung sampai hari ini. Ini sebetulnya bukan karena saya sendiri tentunya di sini karena semua teman-teman yang bersungguh-sungguh mau ikut belajar di sini karena tanpa jemaah tentunya juga kita ini tidak akan berlangsung sampai hari ini. Dan yang lebih luar biasanya lagi, saya mengapresiasi sekali dan saya berterima kasih sekali sama Teh Dice dan Kang Ius yang telah menyediakan rumahnya, tempatnya untuk kita jadikan tempat untuk tolabul ilmi, untuk kita belajar di situ. Dan itu ternyata saya mencontoh sekali tentang betapa konsistennya dan komitmennya tinggi sekali dari Teh Dice dan Kang Ius ini, tidak bicara hanya 10 tahun yang lalu. Sampai detik ini, sampai hari ini masih terus mensupport semua kegiatan kami di sini. Gitu. Jadi suka ada yang tanya, Fastabikul Khairat ini berbayar tidak sih? Tidak berbayar sama sekali. Mau itu waktu pengajian offline, mau itu pengajian online, itu tidak berbayar sama sekali. Jadi silahkan gitu bergabung bersama kami. Tapi saya dengar suka ada yang transfer, betul. Itu 5812 itu transfer itu bukan untuk ustadznya atau untuk pematerinya, bukan juga untuk makan di tempat Bu Dice lagi itu, bukan juga sekarang untuk bayar online-nya, tidak sama sekali. Jadi itu semua
karena komitmennya Teh Dice dan Kang Ius yang memprovide ini semua. Itu yang tidak pernah disampaikan ke siapapun, tapi malam ini karena sudah 10 tahun, saya tidak mau terus-terusan dibilang saya yang membawa ini semua, tapi di belakang saya itu ada Teh Dice sama Kang Ius yang punya komitmen tinggi dan sangat konsisten sampai hari ini. Untuk itu tepuk tangan dulu, apresiasi dulu untuk Teh Dice dan Kang Ius. Bangor kan 10 tahun saya menahan ini semua karena saya nggak mau dibilang saya sendirian gitu. Nuhun Teh Dice ya, I love you Teh Dice, I love you Kang Ius, dan I love you teman-teman semua di sini yang sudah selalu belajar bersama dengan kami di sini. Ya, semua kita bisa bersatu, dan Fastabikul Khairat ini juga kita namakan karena kita dulu ingin semua berpegangan tangan untuk menggapai satu kebaikan, untuk memegang satu petunjuk dari Allah yaitu Al-Quran, karena pada saat ini banyak sekali orang meninggalkan Al-Quran. Jadi dari tekad dari situ kita sama-sama bersama-sama untuk meneruskan Al-Quran ini gitu. Nah di sini ada saksi hidupnya Teh Dice, maka mau menambahkan apa yang sudah saya sampaikan. Jangan dibilang bangor aja, tapi itu kan memang kenyataan Teh Dice gitu. Jadi waktu itu coba ceritain Teh Dice gimana kita akhirnya jadi sama Kang Ipai terus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih ya udah bisa hadir semua di sini. Awalnya sih selesai pensiun dari bekerja, ikut pengajian di mana-mana. Tapi lama-lama dengan teman-teman dari Bandung, yuk kita kumpul-kumpul daripada cuma ngobrol-ngobrol, kita bikin pengajian yuk. Akhirnya bikin pengajian. Tapi ganti-ganti guru, ganti-ganti pemateri. Nah, si pematerinya ini, sang suami ini baru 5 menit, 10 menit udah turun ke bawah, ada tamu katanya. Nanti berapa menit lagi, minggu depannya lagi, bulan depannya lagi, cuman 1/4 jam, turun lagi, ngilang lagi. Nah, begitu ada Kang Ipai, dia duduk tuh sampai selesai. Terus dia bilang, Bu, mulai hari ini Kang Ipai aja terus-terusan ya, katanya. Cocok ya, katanya gitu. Akhirnya ya dengan Kang Ipai lah, dari mulai tanggal 2 Juli 2011 sampai hari ini. Gitu aja, silahkan diteruskan isi lagi. Alhamdulillah, pokoknya Teh Dice terima kasih banyak, karena saya juga nggak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa didukung oleh Teh Dice sama Kang Ius, karena waktu itu begitu sebenarnya pertemuan dengan Kang Ipai juga saya ceritakan sedikit aja lagi. Itu bukan satu kebetulan, tapi memang Allah sudah menunjukkan aja kita harus bertemu dengan Kang Ipai. Pada saat itu saya sudah berulang kali membawa ustadz-ustadz yang seperti tadi Teh Dice sampaikan, tapi begitu saya lagi itu pernah mau mengundang ustadz di pengajian yang lain, ternyata ustadznya sakit, digantikan oleh Kang Ipai. Terus saya laporin ke Teh Dice ini ada pemateri bagus banget, tapi nggak mau dibilang ustadz, yaitu Kang Ipai. Dan di sini ada Teh Lilisnya, Teh Dice, kita terima kasih juga untuk Teh Lilis dan keluarganya Teh Lilis gitu, yang selalu karena kita tuh tidak hanya sama Kang Ipainya aja, kita tuh sama keluarganya juga, kita sering bersama-sama karena kita ada istilah ngaprak di Fastabikul Khairat itu ya Teh Dice, kita selalu ngaprak setahun dua kali, paling sedikit 1 kali. Ngaprak itu ngaji praktek gitu. Jadi kita tidak hanya ngaji yang teori saja duduk dan mendengarkan Kang Ipai, tapi kita biasanya berbagi dengan sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita
yang memerlukan, yang membutuhkan gitu. Dan nanti mungkin Kang Abu bisa men-share sedikit saja kegiatan itu ya. Kurang lebih begitu Kang Abu, tidak berpanjang lebar yang bisa saya sampaikan sejatanya Fastabikul Khairat, dan sampai hari ini tadinya 1 bulan sekali, sekarang online jadi 1 minggu sekali gitu. Dulu Kak sama Kang Ipai, dan sekarang alhamdulillah Kang Abu bisa meneruskan untuk kita bisa Fastabikul Khairat bisa berlangsung terus ya Teh Dici. Iya, gitu. Sekali lagi Kang Abu nuhun pisan ya. Hatur nuhun, hatur nuhun. Jadi bisa dengan Fastabikul Khairat setiap minggu. Nuhun pisan Kang Abunya. Amin. Hatur nuhun, ibu-ibu. Boleh sekali lagi tepuk tangan dulu dong buat Bunda Isya, buat Ibu Dice. Alhamdulillah, hatur nuhun yang selalu support untuk kita belajar sama-sama, untuk kita selalu menuntut ilmu. Hatur nuhun. Dan kita akan mendengarkan testimoni-testimoni dari jemaah tentunya. Yang pertama kali akan dibawakan oleh Pak Hardiawan. Kepada Pak Hardiawan, dipersilahkan. Ya, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat Islam yang kita rasakan sampai hari ini, dan segala beribu-ribu nikmat yang kita dapatkan dari Allah, dari mulai mata terbuka pada waktu kita lahir sampai hari ini. Semoga nikmat itu akan diteruskan sampai hari-hari kemudian, sampai akhirnya kita menutup mata. Salam dan salawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, kerabat, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita ada di antaranya menjadi para pengikutnya yang setia. Amin. Sedikit mengenai riwayat. Perkenalkan, nama saya Hardiawan. Saya bergabung bersama, saya menyebutnya Mata Fasho, Majelis Taklim Fastabikul Khairat, hampir lama sekali, hampir 5 tahun. Itu pun karena karyanya bekerja ajakan dari istri, karena sama-sama orang Bandung dengan Teh Dice dan Teh Isya. Jadi kami pertama kali datang ke Jalan Praja di tempat kediaman Kang Ius dan Dice. Di sana saya bergabung dan bertemu dengan almarhum Kang Ipai. Kesan pertama bertemu adalah Kang Ipai orang yang periang, orang yang humoris tetapi fokus pada persoalan, orang yang menyenangkan semua orang lah. Kalau diajak ngobrol menyenangkan dan lain-lain. Itu yang membuat saya mengikuti terus sampai di tahun ke-5 sampai sekarang, walaupun ada 1-2 kali tidak hadirnya, tapi mudah-mudahan lebih banyak hadirnya dari bukan bolos, sebetulnya sih ada keperluan. Jadi bersama Kang Ipai almarhum, kita dibimbing, diajak untuk membahas seperti Teh Isya tadi bilang, ayat demi ayat dalam Al-Quran, dengan harapan agar Al-Quran isinya kita pelajari, pahami, dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Dan itulah pertemuan kami, saya terutama dengan Kang Ipai, dengan segala metode mengajarnya santai, tetapi di akhirnya kita diajak untuk mikir bahwa ini ayat ini kenapa ini, dan yang tadinya saya pikir hanya cuman mendengarkan saja, tapi akhirnya makin hari demi hari diajak mikir oleh Kang Ipai. Jadi betul-betul dibahas sampai ke inti-inti ayatnya. Tapi sekarang Kang Ipai telah tiada. Semoga Kang Ipai bersama-sama dengan orang-orang yang soleh di atas di sana, semoga ditempatkan di sisi Allah yang Maha Kuasa. Dan buat keluarga yang ditinggalkan, Teh Lilis dan anak-anak diberikan kekuatan, keselamatan, kebahagiaan sampai
mereka besar semua. Dan sekarang giliran Kang Abu Marlo meneruskan tugasnya Kang Ipai. Saya ikut lagi sama Kang Abu. Pokoknya apa yang Kang Abu sebutkan, apa yang dibahas, saya ingin juga ingin mendalami apa yang dibahas seperti Kang Abu sampaikan. Amin. Demikian testimoni saya selama 5 tahun mengikuti 5 tahun lebih lah kira-kira mengikuti Majelis Taklim Fasabiqul Khairat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak Hardi, boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Hardi. Terima kasih atas Kang Abu, testimoninya. tepuk Ya. tangannya ditambahin doa dong. Pak Hardiawan hari ini berulang tahun. Oh iya, Pak Hardiawan wilujeng tepang tahun. Mudah-mudahan usianya berkah selalu. Hatur Selamat nuhun. ulang tahun Amin. ya. Sweet 17. Hatur nuhun. Amin. Amin. Hatur nuhun, Pak Hardi. Nuhun. Hatur nuhun. Baik, berikutnya Ibu Aci, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya saya untuk memberi testimoni pada Majelis Taklim Fastabiqul Khairat. Sangat banyak yang saya rasakan, terutama dalam hal pertama kali saya mendapat pemahaman bahwa Al-Quran itu bukan hanya ditaruh, dipajang, tapi untuk dibuka, dipelajari, dipahami, diamalkan, dan disiarkan. Itu yang pertama membuka hati saya untuk sering membulak-balikkan Al-Quran. Dalam hal ini saya ingin sekali menyampaikan dalam ayat Al-Quran sebanyak 6.236 ayat. Sampai saat ini saya baru dapat satu surat dan satu ayat yang benar-benar saya rasakan manfaatnya dalam jiwa saya. Jadi yang menurut saya sampai detik ini saya baru merasakan adalah surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. The ones who acknowledge, have believed, and their hearts are satisfied by the remembrance of God. For in God's remembrance, the hearts are satisfied. Masalahnya sekarang, how do I remember Him? How? Cara saya adalah untuk saat ini dengan ya suka-suka saya aja, senyaman saya, semampu saya. Pengalaman pribadi seringkali membawa saya kepada rasa tidak nyaman yang membuat diriku gelisah atau takut pada sesuatu yang saya anggap ilah atau Tuhan pada detik itu. Tetapi setelah saya tersadar, begitu fokusku digeser sedikit saja untuk mengingat Dia, otomatis rasa takut, gelisah, dan khawatir itu hilang. Itu saya rasakan sekali pada surat ini. Surat 13:28. Sangat logis banget. Membuat saya happy, tutmainah. Ini benar-benar yang saya rasakan dari mengapa Quran itu hanya dipajang, hanya dibeli, dipajang. Dengan adanya selalu Naabu sebelumnya dan Kang Ipai yang menyatakan supaya jangan cuma dipajang, tapi harus dipahami, terutama untuk diamalkan kepada diri pribadi sendiri dulu. Jadi bagi saya pribadi, surat Ar-Ra'd ayat 28 sangat membantu pemahaman untuk menjadikan diriku
sabar, rendah hati. Benar-benar ini luar biasa. Memang bad things are about mindset. Just turn it around and make sure Quran. Luar biasa. Then we will find a blissful happiness. Di Fastabiqul Khairat, saya bisa menggarisbawahi bahwa kita memang perlu saling bergandengan tangan. Begitu besar ketergantungan satu dengan lainnya. Kalau bisa, dan saya sudah merasakan di Fastabiqul Khairat, pesertanya sudah melintas batas negara. Global Connectivity Borderless. Luar biasa. Fastabiqul Khairat. Kang Ipai selalu bilang, mari kita bergandengan tangan. Semoga kita setelah meninggalkan dunia fana ini, kita selalu bisa bergandengan tangan untuk mencapai ridho-Nya. Amin. Mohon maaf apabila ada kekurang patutan perilaku saya yang sebenarnya hanya muncul dari kebodohan saya semata. May God reward you all well. All praise be to God, Lord of the multiverse. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Aci, so beautiful. Terima kasih dan terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Aci. Luar biasa ya, 1328-nya memang itu memang menyentuh sekali gitu. Kolbu yang benar-benar mengingat Allah di situ akan memberikan kedamaian. Hatur nuhun, terima kasih. Baik, berikutnya kita akan mendengarkan juga testimoni dari Ibu Lis. Kepada Ibu Lis dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya untuk mewakili teman-teman dari Hafko. Pada pertama-tama berkenalan dengan Fastabiqul Khairat itu diundang dari Teh Dice tahun 2017. Jadi kalau misalnya Fastabiqul Khairat itu udah 2011, saya baru 4 tahun kemarin ini berkenalan dengan Fastabiqul Khairat. Di sana itu waktu diundang punya pikiran, wah ngapain ini pengajian, paling baca Al-Quran lalu baca tafsirnya sama-sama seperti pengajian lain. Tapi nggak apa-apa deh, datang aja silaturahim sekalian sama teman-teman. Tapi pas datang ke sana itu ternyata ibu-ibunya tuh udah cantik-cantik, soleha semuanya. Terus ustadznya juga enak gitu. Jadi almarhum Kang Ipa itu membawakan topik pembicaraannya itu, topik ceramahnya itu masalah yang sehari-hari yang kita alami, kehidupan kita sehari-hari dan bagaimana cara pemecahannya. Dan Kang Ipa itu bisa memberikan petunjuk di Al-Quran, jadi dari ayat bil ayat. Jadi kita jadi percaya gitu, oh ternyata ini ya pemecahannya dari masalah ini. Jadi setiap pulang dari pengajian itu rasanya hatinya jadi senang gitu, jadi plong gitu. Jadi looking forward banget setiap bulan waktu itu ke Praja. Nah waktu online itu setiap Sabtu juga apalagi senang sekali, pengen ketemu Kang Ipai dan pengen dengar semua apa yang dia berikan petunjuk gitu di Al-Quran itu. Jadi tambah cinta lagi dengan Al-Quran. Banyak sekali manfaatnya, terutama untuk saya sendiri dan juga mungkin teman-teman ya. Itu lebih sabar, lebih tenang, mungkin lebih ikhlas gitu ya menghadapi segala permasalahan hidup ini, lebih tenang gitu istilahnya. Jadi terima kasih kepada pendiri Fastabiqul Khairat. Selamat anniversary 10 tahun. Kang Yus, terima kasih Kang Teh Dice, Teh Isya, dan juga nanti Kang Abu ya. Ini Kang Ipai juga, mudah-mudahan amal jariahnya kalian ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian testimoni saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Lis, terima kasih banyak Ibu, terima kasih. Berikutnya kita akan mendengarkan juga testimoni dari Ibu Nita. Silakan kepada Ibu Nita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, ini internet di saya lagi unstable kayaknya. Jadi saya simpel aja. Saya bergabung dengan FK Praja sudah 10 tahun begitu lepas pensiun. Testimoni saya untuk Kang Ipai adalah Kang Ipai adalah sosok yang humble, sabar, sederhana, dan tidak bosan-bosannya mengingatkan kita pada kebaikan. Terima kasih atas bimbingan dan ilmunya yang bermanfaat. Mudah-mudahan amal Kang Ipai akan terus mengalir seiring dengan ilmu yang diberikan, indah yang pernah Engkau berikan. Sahabat-sahabat semua, mari kita teruskan apa yang telah diajarkan oleh Kang Ipai dengan penuh semangat. Untuk itu, kami ucapkan selamat datang kepada Kang Abu Marlo. Welcome aboard. Demikian wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nita, hatur nuhun. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Nita. Terima kasih dan hatur nuhun. Berikutnya mungkin ini adalah testimoni yang terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Sentot. Kepada Pak Sentot dipersilahkan. Bapak-bapak warga Fastabikul Khairat yang insya Allah selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya susah memberi testimoni. Saya sebagai anggota virtual, saya belum pernah ketemu dengan Kang Ipai karena saya baru 1 tahun ini ikut dalam Fastabikul Khairat ini, dan itu pun secara virtual semua. Tapi saya coba do my best untuk menyampaikan testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat pertama kali diajak oleh Ibu Isya, tadinya terus terang ini hanya untuk ngisi waktu aja, karena hari rekreasi saya hari Sabtu itu libur. Jadi karena ada acara ini saya jadi ikut pengajian yang barangkali juga awal-awalnya saya memahami kajian itu berdasarkan secara tematik. Jadi yang dibahas atau dikaji adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang dibahas pada saat pertemuan. Misalnya tentang berserah diri, tentang amal soleh, dan tentang akhirat dan lain-lain. Tapi setelah ikut selama kurang lebih 4 kali pertemuan, saya baru sadar dan terus terang kagum sampai pada satu pertanyaan, ini Kang Ipai belajarnya seperti apa? Apa yang beliau apa yang beliau dalami? Karena apa? Beliau itu bisa mengurai semua isu yang sifatnya random. Random itu artinya ibu-ibu kan kalau nanya segala macam ditanya. Tapi Kang Ipai itu bisa merefer itu dengan direct, straightforward, to the point, berdasarkan ayat demi ayat dan dengan referensi penjelasan keterikatan antara ayat-ayat itu. Jadi terus terang saya sangat-sangat kagum. Dan saya terus terang masih punya PR, ingin sekali bertemu dengan Kang Ipai. Tapi ya itu tadi memang Allah menghendaki jalan untuk Kang Ipai lebih baik barangkali. Nah, selama ini saya banyak sekali guru-guru yang telah saya ikuti untuk belajar memahami Al-Quran. Dan mereka semua menguasai dan bisa mendeliver itu dengan sangat baik mengenai materi Al-Quran. Tapi dalam proses belajar, khususnya Al-Quran, ternyata tidak cukup kita memahami atau mengerti atau bahkan hafal. Nah, ternyata almarhum Kang Ipai bisa membuka hati, membuka akal pikiran dan jiwa saya, mungkin ini pengalaman pribadi, untuk memahami Al-Quran, untuk dijadikan benar-benar pedoman hidup. Ini mohon maaf kalau agak terdengar dramatis, tapi itulah kenyataan yang saya alami. Saya boleh sharing, ada satu my turning point barangkali ini, kenapa kok saya jadi rajin mengikuti kajian dari Kang Ipai. Pada waktu beliau menyampaikan mengenai materi diriku untuk sendiri. Itu benar-benar sangat menyentuh, karena apa? Karena itu kajian tentang kesiapan kita untuk pulang. Dan ini membuat saya lebih sadar, meskipun masih ada rasa takut juga ya untuk pulang itu. Tapi rasanya diberikan cahaya sedikit oleh Kang Ipai, diriku untuk sendiri itu apa maknanya untuk kita persiapan untuk pulang. Nah, di samping itu juga banyak sekali konsep-konsep yang saya dapat dari kajian almarhum Kang Ipai tentang bagaimana kita memahami Islam dan Islami. Ya, ini benar-benar
membuka akal kita bahwa kita bisa memahami agama dan beragama. Saya ambil contoh pemahaman yang menurut saya atau mungkin yang sangat revolusioner, mengubah cara berpikir, bahwa almarhum Kang Ipay itu menyampaikan Allah itu bukan di atas sana dan jauh, tapi Allah itu ada di sini dengan sifat-sifatnya sesuai Asmaul Husna. Itu semua dijelaskan dengan merangkai beberapa ayat Al-Quran. Luar biasa. Dan itu membuka mata hati saya untuk kita jangan hanya mencari sebatas kesolehan, tapi juga kita harus memahami menjadi seorang muslim yang benar-benar Islam. Nah, akhirnya saya pada satu kesimpulan. Barangkali nikmat Tuhan mana lagi yang engkau akan dustakan. Kenapa? Alhamdulillah di saat kita di penghujung kehidupan kita, setelah sibuk berpuluh-puluh tahun, kita dipertemukan dengan almarhum Kang Ipay. Meskipun rasanya kalau bahasa Sunda itu leungiteun. Rasanya belum puas untuk bisa bertatap muka dengan Kang Ipay, tapi itulah jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi insya Allah, alhamdulillah membuat saya lebih sadar. Jadi saya kira gitu, nuhun Kang Ipay, dengan diiringi doa yang insya Allah tidak terputus bagi seorang guru. Nuhun kepada Kang Abu, Bu Isya, ya, atas segala inisiatif yang dilakukan selama ini. Semoga kita dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Pak Sentot. Terima kasih banyak Pak Sentot. Saya juga memiliki similar experience gitu ya, ketemu sama Kang Ipay, karena Kang Ipay benar-benar membuat pikiran saya terbuka, membuat hati saya terbuka, yang mendekatkan, yang akhirnya juga memperkenalkan ke Quran gitu. Hatur nuhun. Jadi senantiasa Kang Ipay diberikan tempat yang terbaik. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk semua yang memberikan testimoni. Terima kasih banyak, dan itu juga mudah-mudahan bukan hanya sekedar menjadi testimoni yang kita dengarkan, tetapi jadi spirit kita juga untuk terus-menerus menghidupkan Quran di dalam hati kita, membumikan Quran di dalam diri kita, dan juga bagaimana Fastabiqul Khairat adalah salah satu tools, bagaimana sarana untuk belajar sama-sama Quran yang membuat kita untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya yang kita tunggu-tunggu tentu saja kita akan mendapatkan wejangan, kita akan mendapatkan pencerahan, kita akan mendapatkan ilmu dari guru kita malam hari ini. Kita akan sapa dulu guru kita malam hari ini, Gus Chandra Malik. Kepada Gus Chan, boleh tolong di-unmute? Oke Gus, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, hatur nuhun. Boleh tepuk tangan dulu untuk Gus Chan yang alhamdulillah malam hari ini hadir di syukuran kita 10 tahun Fastabiqul Khairat, di mana insya Allah Gus Chan akan memberikan paparan bagaimana pentingnya sebuah majelis taklim, apa sih pemaknaan dari syukuran 10 tahun itu gimana sih, dan apa manfaat dan bagaimana kita mengelaborasi Quran untuk dalam kehidupan, dalam kesadaran spiritual, dalam bagaimana kita berislam. Nah, kita akan mendapatkan pencerahan dari Gus Chandra. Kepada Gus Chandra Malik, monggo dipersilahkan Gus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saudara-saudara semua, oleh Kang Abu Marlo, oleh keluarga besar Fastabiqul Khairat. Segala puji bagi Allah atas rahmat-Nya yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini. Saya termasuk yang tidak percaya bahwa pertemuan hari ini dipersiapkan dalam beberapa bulan. Mengapa demikian? Karena saya dididik oleh guru-guru saya tentang betapa tiap-tiap pertemuan dipersiapkan seumur hidup kita. Untuk bisa berterima kasih atas jasa-jasa Kang Ipay, betapa sangat menyedihkan kalau itu harus menunggu beliau meninggal dunia terlebih dahulu. Namun mendengarkan paparan-paparan yang demikian indahnya malam hari ini,
saya dipenuhi rasa iri luar biasa. Apakah nanti ketika saya sudah berpulang, orang-orang masih akan membicarakan kebaikan-kebaikan saya? Ini malam yang luar biasa, malam yang membutuhkan seumur hidup kita untuk mengakui bahwa kehadiran seseorang dalam hidup kita ternyata berdampak luar biasa, mengubah cara berpikir kita, mengubah cara merasakan kita, mengubah cara menerima, cara mensyukuri, cara menikmati, dan cara membagikan kebahagiaan. Andai kata Kang Ipai tidak bertemu dengan kita, apa jadinya? Andai kata perpisahan itu terjadi lebih cepat dari malam ini, apakah kita sesiap itu? Seringkali juga kita mengatakan Allah berkehendak lain. Mohon maaf, tahu dari mana Anda itu tentang kehendak lainnya Tuhan? Ya. Kita tidak tahu apa-apa. Kita telah belajar banyak hal dari guru-guru kita. Dan terbukti semakin banyak kita pelajari sesuatu hal, semakin sedikit yang bisa kita mengerti. Lalu kemudian kita menyesalinya. Ketika Kang Ipai masih hidup, kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak sempat bertemu langsung dengan beliau. Menunda-nunda bertanya tentang sesuatu hal. Kemudian Allah memanggilnya dan itu terasa tiba-tiba. Mana ada kematian yang tiba-tiba? Mana ada? Kematian itu membutuhkan waktu seumur hidup kita sampai tiba ajal. Jadi sesungguhnya siapa yang menyia-nyiakan waktu? Jika waktu adalah anugerah Tuhan yang paling indah, yang sekali datang kemudian selamanya menghilang, apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang merugi? Waktu itu bagaikan pedang, kata Ali bin Abi Thalib. Jika bukan engkau yang mengendalikan pedang itu, maka pedang itu bahkan bisa menebas. Saya bahagia tadi ada yang menyatakan majelis ini bukan tentang uang. Ya, waktu juga bukan uang. Waktu juga bukan uang. Walaupun ada perkataan time is money. Ya. Mengapa? Karena kita ternyata tidak pernah bisa membeli waktu. Tidak. Saya sering kali menerima undangan dan mengatakan bahwa saya tidak punya waktu. Mengapa? Karena kita memang bukan pemilik waktu. Anda mau bayar berapa waktu 1 detik? Orang akan membutuhkan nafas buatan, akan membutuhkan berbagai macam pertolongan hanya untuk berusaha menunda kematiannya. Betapa sangat berharganya waktu. Kita tidak benar-benar tahu apakah kepulangan Kang Ipai ini sungguh baik baginya atau justru ternyata sangat baik bagi kita. Jangan-jangan itu lebih baik bagi kita sebagai murid-muridnya untuk kemudian melek, membuka mata. Betapa engkau telah ditinggalkan oleh gurumu, lalu engkau bisa apa, wahai murid-murid? Jika engkau masih ditunggui terus oleh gurumu, engkau masih dimanjakan oleh gurumu, tiap-tiap pertanyaan dijawab detail. Apakah engkau akan terus bersandar kepadanya? Jika beliau mengajarkan kita untuk berpedoman kepada Al-Quran, bersandar pada kitabullah, apakah engkau lantas kehilangan sandaran ketika Kang Ipai wafat? Apa yang sudah engkau pelajari? Apa yang belum? Dan apa yang tidak engkau pelajari? Tidak ada guru yang tidak mengajar. Bahkan diamnya seorang guru adalah pelajaran. Yang ada adalah murid yang
tidak belajar. Padahal di antara sekian banyak kewajiban yang Allah tetapkan kepada manusia, yang berdasarkan waktu, ada satu kewajiban yang tidak mengenal waktu. Mengapa demikian? Karena kewajiban ini berlaku sepanjang waktu. Dari engkau dilahirkan sampai engkau diwafatkan. Kewajiban apa? Kewajiban belajar. Jadi jika sampean kemudian merasa sudah tahu, merasa sudah lebih tahu, dan berhenti belajar, sesungguhnya sampean baru saja berhenti berkarir sebagai manusia. Sampai kapan kita akan mengenang kematian, Kang Ipai? Dan sampai kapan kita akan mengenang kehidupan Kang Ipai? Apa saja yang bisa kita pelajari dari beliau? Apa saja yang masih bisa kita ulang pelajari bersama? Dan bagaimana kita akan menyambut guru-guru berikutnya yang hadir dalam kehidupan? Tidak ada guru yang buruk dan tidak ada guru yang mengajarkan keburukan. Sebab setiap guru mulai mengajar dengan belajar tentang muridnya. Kita tidak pernah benar-benar tahu bagaimana pola pengajaran Kang Ipai di luar sana. Di luar Fastabiqul Khair. Yang kita tahu hanya di majelis ta'lim Fastabiqul Khair. Kita merasakan kelembutannya, kehangatannya, jawaban-jawabannya yang melegakan. Niscaya itu karena beliau belajar terlebih dahulu tentang murid-muridnya. Siapa tahu di luar sana, di kalangan yang berbeda, beliau akan menerapkan pula tata cara pembelajaran yang sesuai dengan bahasa kaumnya. Itu rumus kerasulan, sesuai dengan bahasa kaumnya. Contohnya, ketika saya diundang Abu Marlo untuk acara positif dialog, sakarep-karep ngawur. Nah, karena selalu dikasih judul humor sufi, nggak pernah dikasih tema. 1 jam ditanyai macam-macam harus jawab kayak Google. Ya. Nah, ketika diundang ini acara malam hari ini saya baca ulang, loh, ternyata acara pengajian. Waduh, saya bukan. Acara peringatan 10 tahun Fastabiqul Khairat. Ada peringatan pernah hidupnya seorang Kang Ipai. Saya tidak berani sembarangan, nggak berani guyon. Kemudian saya menggunakan bahasa kaumnya. Kaum yang bagaimana? Kaum Majelis Ta'lim Fastabiqul Khairat. Kebetulan saya sedang di Solo, sedang pulang. Jadi tidak pakai peci, pakainya belangkong. Nah, ini juga bahasa kaum. Jadi kearifan, kebijaksanaan memang diperoleh dari pendalaman, bukan pendangkalan. Semakin dalam kita mempelajari sesuatu hal, semakin tidak tertebak apa yang kita tahu. Ya, kalau kita masih di wilayah yang dangkal-dangkal saja, wilayah permukaan, maka kita akan cepat diketahui. Tahu tentang apa, sok tahu tentang apa, pura-pura tahu. Nah, yang menarik, sosok Kang Ipai ini ternyata sangat ramah kepada berbagai macam pendangkalan maupun pendalaman, kedangkalan maupun kedalaman. Sosok yang bukan sekedar sungai, melainkan insya Allah sosok yang merupakan samudra. Samudra itu menerima air dari mana saja. Dari sungai mana saja. Dari hulu mana saja. Hilir mana saja. Membawa apa saja.
semuanya diproses dengan pemrosesan yang luar biasa, yang pada akhirnya seperti testimoni yang tadi Anda sampaikan, yang pada akhirnya masing-masing dari muridnya telah atau akan atau berharap mengalami sublimasi, mengalami pengalaman dinaikkan, ya. Samudra itu kan begitu ya, menguap airnya, mengalami dinaikkan derajatnya, mengalami sublimasi, mengalami kedekatan yang sifatnya personal dengan gurunya, dengan ilmunya, dengan amalnya. Tidak ada yang benar di antara kita, percuma merasa benar. Dan oleh karena itulah saya hakul yakin majelis taklim ini didirikan. Bukan untuk berlomba-lomba dalam kebenaran, melainkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan terlalu bersemangat untuk merasa benar. Tidak ada lombanya. Ya. Tidak ada juaranya. Yang ada itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Nah, menariknya dari kebaikan ini, ternyata masih ada yang lebih tinggi dari yang terbaik. Apa yang lebih tinggi dari yang terbaik? Yang lebih baik. Better is more than best. To be the better is to be the one who is more than the best. Kita tidak diminta untuk menjadi yang terbaik. Ketika engkau sudah menjadi yang terbaik, engkau akan berhenti di situ saja. Engkau diminta untuk menjadi lebih baik lagi. Lebih baik dari kemarin. Lebih baik pada hari esok. Terus-menerus berlomba-lomba dalam kebaikan. Apapun itu metodologinya. Apakah itu ayat per ayat, apakah itu tema per tema, yang terpenting berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini saya pikir warisan yang berat. Karena kalau berhenti hanya sebagai warisan, seringkali kemudian akan menjadi sengketa. Ya, ada sengketa warisan. Siapa lebih berjasa, siapa paling berjasa, siapa telah buat ini. Itu sama sekali tidak diharapkan. Maka jangan perlakukan sebagai warisan. Itu hanya akan membebani, memberatkan. Perlakukan sebagai apa, Gus? Perlakukan sebagai tongkat estafet. Bahwa perjuangan harus dilanjutkan. Bahwa walaupun satu ayat saja harus disampaikan. Dengan sebenar-benarnya benar, berusaha menjadi lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Tentu saja Al-Quran itu pegangan yang luar biasa. Tapi kita layak mencurigai diri kita sendiri. Apakah benar-benar kita telah berpegang pada Al-Quran atau belum, atau tidak? Karena faktanya sekarang lebih banyak yang memegang HP daripada memegang Quran. Untungnya HP memiliki aplikasi Al-Quran. Itu dilematik memang. Menjadi pembicaraan banyak pihak. Apakah boleh HP ada aplikasi Qurannya? Boleh, bagus. Kita bisa membaca Al-Quran sewaktu-waktu di mana saja, kapan saja. Nah itu justru itu. Gara-gara di mana saja, kapan saja itu kita menjadi perlu khawatir. Boleh nggak HP-nya dibawa ke kamar mandi? Boleh nggak HP-nya dibawa ke toilet? Di dalamnya ada Quran. Oh itu perdebatan akan terus panjang. Jika kita berhenti hanya pada Quran sebagai mushaf atau Quran sebagai aplikasi atau Quran sebagai entah itu apa saja yang berupa teks. Kita harus menghidupkan, menaruh, meletakkan Quran sebagai konteks di dalam hati kita, di dalam pemikiran, perasaan, perbuatan kita sehari-hari. Yang oleh karena itu
tidak terbatas ruang dan waktu. Ruang dan waktu ini memang misteri besar. Mungkin nanti pada Fastabiqul Khairat perjumpaan berikutnya akan dibahas. Setelah kita meninggal dunia, kita berada di ruang yang mana, waktunya bagaimana, itu menarik ya. Saya yakin nanti materi berikutnya Kang Abu Marlo itu bisa menerangkan dengan sangat baik. Ya, tapi ruang dan waktu harus terus-menerus dibicarakan dengan berpegang pada Quran. Rasulullah itu meninggalkan sejumlah pegangan yang jika kita berpegang kepadanya, insya Allah kita selamat dunia. Pegangan yang pertama adalah Al-Quran. Ya. Pegangan yang kedua As-Sunnah. Sunnah. As-Sunnah. As-Sunnah ini bukan Al-Hadis. Beda. Sunnah dengan hadis itu beda. Hadis itu sekumpulan teks. Sunnah itu sekumpulan konteks. Sebagaimana Al-Quran pun terbagi, ada yang qauliyah, ada yang kauniyah. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Itu pun masih dibagi lagi. Ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Muhkamat itu terang benderang maknanya. Mutasyabihat itu berkelindan, rahasia-rahasia menutupi kemurnian. Tidak bisa benar-benar dibahas dalam wilayah syariat, harus naik ke kelas torekot, hakikat, ma'rifat, harus kalangan yang lebih sedikit, lebih selektif, lebih terpilih dengan suluk-suluk yang ketat, baru kemudian bisa memahami. Nah, kembali lagi, tadi pedoman pertama Al-Quran, pedoman kedua Sunnah. Jika kita berpegang kepada dua ini, insya Allah selamat. Al-Quran itu berlaku umum. Kita perlu sangat berhati-hati dalam mempelajari agama, dan memang benar kita harus berhati-hati memilih ustadz. Yeah. Mohon maaf saya sambil minum, biasanya sambil merokok malah, tapi nggak berani ini. Forumnya forum kayaknya formal banget. Banyak cekakaannya Pak Sentot, tapi karena ini wah ya sudah. Padahal kalau saya ngerokok saya tambah cerdas biasanya. Udahlah. Sampai mana tadi sudah lupa. Ya. Sunnah. Sunnah. Ya. Al-Quran itu bersifat sangat umum. Berlaku bagi siapa saja. Bahkan bagi manusia yang belum dilahirkan. Ya. Bahkan kepada manusia sesudah diwafatkan. Berlaku Al-Quran. Ya. Apakah tidak ada ayat tentang proses menjadinya manusia? Wah, ada. Nah, oleh karena itu berlaku untuk manusia bahkan sebelum dilahirkan. Apakah tidak ada ayat mengenai sesudah manusia dikuburkan? Oh, ada, banyak sekali. Nah, oleh karena itu Al-Quran berlaku sangat umum dan bahkan terlalu umum. Tapi terlalu umumnya Al-Quran ini dahsyat. Segala sesuatu atau setidaknya sebagian besar segala segi bentuk kehidupan itu dibahas di dalam Al-Quran. Nah, kita perlu pendampingan dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Perlu. UUD itu tidak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perlu undang-undang. Undang-undang penerapannya bagaimana? Oh, tidak bisa dipakai juga itu. Perlu perpres. Ada perpres. Tidak bisa. Masih perlu apa itu? Permen, masuk permen, peraturan menteri, ya. Kepmen, ya. Keputusan menteri. Wah, masih belum bisa. Perlu juklak juknis. Nah, ini loh.
gambaran kecil dari kehidupan sehari-hari kita bisa untuk menggambarkan Quran. Gambaran besar Al-Quran bisa dicari gambarannya di kehidupan sehari-hari. Maka sebagaimana Undang-Undang Dasar 45 yang membutuhkan cuklak dan cuknis, kita membutuhkan pendampingan. Pendampingan yang paling utama yang merupakan uswatun hasanah, teladan terbaik adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dari situlah kemudian muncul segala gerak-gerik Rasulullah Muhammad SAW, termasuk diamnya. Adalah sunnah. Segala apapun yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, termasuk diamnya, adalah sunnah. Nah, itu kemudian dikelompokkan dalam periwayatan. Ada yang merupakan hadis sahih, ya, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang bahkan mardu, rusak. Karena periwayatnya itu tidak bisa dipercaya. Daburan kayak saya ini termasuk periwayat yang tidak bisa dipercaya. Tidak bisa saya jadi perawi. Sekali bohong, seumur hidup benar-benar tidak dipercaya dalam ilmu periwayatan hadis. Sekali sombong, sekali apa, banyak sekali aturan-aturannya yang menjadikan hadis itu bisa terpelihara kemurniannya selama 1.500 tahun hingga hari ini. Sangat tertib. Tapi berpegang pada Quran dan hadis saja, hadis dalam artian teks terhadap konteks sunnah, ternyata belum cukup. Kita tidak bisa mengikuti ajakan kembali ke Quran. Susah, kembalinya bagaimana? Kalau tidak tahu pintu masuknya. Kita membaca sendiri buku kedokteran, tidak lantas kita boleh menyentuh orang sembarangan. Tidak lantas bisa mengeluarkan resep dan tanda tangan bisa diterima oleh apoteker. Kita membutuhkan pendidikan, pembelajaran, pelatihan yang tepat untuk kemudian bisa mempraktekkan ilmu kedokteran. Demikian pula ilmu Quran. Nah, dari situlah kemudian Quran dan Sunnah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh para sahabat. Oleh para tabi'in, oleh para tabi'it tabi'in, oleh para ulama, para guru, para kiai, sampai pada guru kita hari ini. Itu yang disebut runutan periwayatan atau sanad keilmuan. Kita tidak bisa hanya menggunakan sanad keilmuan dari YouTube atau dari Google. Walaupun itu tidak bisa dicela, tidak bisa dihina, karena itu sangat menolong kita. Tapi kita butuh benar-benar memiliki sosok guru yang bersanad hingga kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka bersyukurlah panjenengan semua. Bersyukurlah panjenengan semua. Syukuran 10 tahun ini menjadi penting. Bersyukurlah panjenengan insya Allah punya sanad keilmuan hingga Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena pernah belajar kepada Kang Ipai. Aman hidup, ya, karena punya guru yang ada sana. Tadi kan Pak Sentoso sempat bertanya, beliau belajarnya di mana sih? Kok bisa detailnya kayak gitu? Ini saya belajarnya dengan sungguh-sungguh kepada kiai-kiainya yang bersanad sampai Rasulullah Muhammad SAW. Quran, Sunnah, ini pun pelaksanaannya butuh pendampingan seperti yang saya bilang. Butuh bimbingan. Dari situlah kemudian muncul fikih. Fikih ini dari ijma' dan qiyas. Dari pandangan-pandangan hukum. Nah, harap dibedakan bahwa yang menghadirkan hukum adalah Quran dan Sunnah. Selebihnya
bukan merupakan hukum, melainkan pandangan hukum. Maka pandangan hukum ini sangat manusiawi, berbeda-beda. Dan perbedaan pandangan hukum para ulama dianggap sebagai rahmat. Ya. Pandangan hukum bukan hukum itu sendiri. Pandangan hukum adalah pandangan hukum, bukan hukum. Jadi jangan menghukumi dengan pandangan hukum. Jangan suka menghakimi, jangan suka menghukumi, hanya berpegang pada fikih. Nah, wilayah perselisihan seringkali di wilayah fikih. Munculnya madhab-madhab, munculnya aliran-aliran, munculnya sekte-sekte, munculnya berbagai kepentingan apapun itu namanya di wilayah fikih. Maka kita harus paham betul, langsung aja cari. Tadi sampean sudah menyampaikan dengan sangat baik, belajar dari ayat per ayat. Cari rujukannya di Quran. Quran mengatakan apa? Cari rujukannya di sunnah. Dalam hal ini hadis. Hadis mengatakan. Kalau kita mau ambil secara umum, maka Al-Quran itu menghadirkan hukum-hukum yang sifatnya wajib. Wajib itu ya wajib, titik. Ya. Jalankan yang diperintahkan, jauhi yang dilarang. Melanggar, ada ganjarannya. Melaksanakan perintah, ada ganjaran. Nah, yang wajib ini secara umum tidak akan pernah turun kelas menjadi sunnah. Contohnya sholat 5 waktu. Hukumnya apa? Fardu ain. Loh, fardu ain jangan ditawar berarti. Ya. Ada nanti fardu kifayah atau sunnah muakkad dan itu dikenali, dipelajari. Hukumnya apa? Fardu kifayah itu fardu yang dikerjakan satu orang sudah gugur fardunya bagi kebanyakan orang, gitu ya. Sholat jenazah, ya. Itu di Quran kan diatur yang fardu-fardu begitu, yang wajib-wajib. Sunnah, kelompok hadis itu menghadirkan hukum-hukum yang sifatnya sunnah. Sesuatu yang sunnah ini tidak akan dinaikkan menjadi wajib. Jadi jangan suka mewajibkan yang sunnah, apalagi pakai berantem. Ya. Sholat 5 waktu, fardu ain. Sholat jamaah, sunnah. Oh, sampean nggak pernah kelihatan jamaah, sampean sholat apa enggak? Dirasani, ghibah. Lo padahal sunnah itu. Jamaahnya sunnah, sholat wajibnya, sholat 5 waktunya itu wajib. Kenapa kita bertengkar di wilayah sunnah? Ya. Saya pernah ditanyai orang, Gus, sampean kok nggak pernah kelihatan sholat, Gus? Janjani, sebenarnya sampean ini sholat apa enggak? Mas, coba dicek lagi catatannya, Mas. Ada atau tidak syarat sah sholat harus kelihatan. Ya berarti nggak kelihatan sampean ya nggak apa-apa tuh ya. Mosok sholat itu kudu laporan sampai ya. Nah, itu loh pertengkaran-pertengkaran yang tidak perlu itu loh. Yang sunnah itu sunnah, yang wajib itu wajib. Nah, sunnah itu definisinya apa sunnah itu? Definisi dari sunnah adalah jika dikerjakan itu baik bagimu. Jika tidak dikerjakan itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa loh, Bu. Ya. Tidak apa-apa. Jadi jangan bertengkar di wilayah-wilayah. Nah, tapi kalau sampeyan itu orang-orang fastabiqul khairat, maka jangan diambil yang tidak apa-apanya.
Ambil yang tadi sebelumnya. Jika engkau kerjakan, maka baik bagimu. Ambil yang baiknya. Walaupun jika tidak mengambil, tidak apa-apa. Karena niscaya yang diteladankan oleh Kanjeng Nabi itu baik. Inilah menariknya belajar Quran. Quran itu tidak akan pernah habis untuk dibahas oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Quran itu tidak bisa dirusak, Pak. Tidak bisa. Mungkin fisiknya bisa dibakar, bisa dihinakan. Tapi siapapun yang menghinakan Al-Quran, Al-Quran itu tidak akan pernah terhinakan. Dan justru yang menghinakan itulah yang akan terhina dengan sendirinya. Itu jika kita bisa membebaskan diri dari belenggu batas-batas tadi. Kita letakkan Al-Quran di dalam hati seperti yang disampaikan Ibu tadi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Dengan berzikir maka hiduplah hati kita. Dengan mengingat Allah maka hiduplah hati kita. Inna nahnu nadzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga kemurniannya. Itu Allah sudah sampai bersumpah bahwa Allah lah yang menjaga kemurniannya. Allah adalah sebaik-baik penjaga. Allah maha menjaga segala sesuatu. Dan jika Allah sendiri yang menjaganya dan yang dijaga adalah kemurnian, maka tidak akan pernah ada yang bisa menodai kemurnian. Itu ada penistaan agama, Gus. Itu ada penghinaan. Nanti dulu. Engkau sangka engkau telah menyentuh airnya, padahal engkau hanya menyentuh basahnya. Ya, itu bukan soal Al-Qurannya kok. Itu soal pikiran-pikiran kalian sendiri. Yang merasa memahami agama. Pak, Bu, saya selalu merasa gagal memahami agama. Yang saya tahu, yang saya rasakan, justru agama yang memahami saya. Agama itu sangat memahami saya. Saya begini, kok ada ayatnya. Saya begitu, kok ada ayatnya. Ya. Saya susah, kok ya ada ayatnya soal susah. La tahzan, innallaha ma'ana. Kok ada. Saya kurang syukur, kok ada ayatnya. Ya. Tadi apa ayatnya? Apa ayatnya yang kurang syukur? Ar-Rahman itu apa ayatnya? Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan, Gus? Apa itu bunyinya? Itulah asiknya lupa. Ya. Apa ayatnya? Ada yang tahu? Coba, yuk, cepat. Ya, itu 80%. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ada banyak sekali yang ada di dalam Al-Quran melampaui kehidupan kita sendiri. Itu kan agama yang memahami kita, bukan kita yang memahami agama. Paham dari mana sampean? Agama yang memahami kita. Agama itu fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Fasilitas. Segala-galanya. Ada 6.666 ayat. Yang kalau sampean nanti nggak tahu kapan ngajinya bukan lagi ayat per ayat, tapi huruf per huruf. Wah, kejet-kejet sampean. Masya Allah, Al-Quran gila. Alif Lam Mim. Yang tahu kecuali cari ngono ya. Mungkin karena belum ngaji huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sampai mim itu ada berapa ayatnya? 19. Itu orangnya bagaimana? Ya. Ada ngajinya, Pak. Per huruf, Pak.
Ada. Saya ini banyak sekali mengalami godaan dunia. Ngelihat apa sedikit kok pengen borong, pengen beli. Dengar apa sedikit kok pengen panas. Ya, ketemu temen kok pengennya gibah ngomong. Dan lain sebagainya. Oh, mungkin karena belum ditutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Loh, nutupnya bagaimana, Gus? Nah, coba perhatikan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Pas 9 lubang itu bisa ditutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu ilmu gadok-madok, ilmu cuman nyocok-nyocok ke? Enggak, Pak, itu ada ilmunya. Itu ilmu tasawuf. Ya. Huruf per huruf dibahas, tidak hanya ayat per ayat. Betapa komplitnya Quran. Ilmu kedokteran ada, sejarah, psikologi ada, ya, fisika ada, matematika Quran tuh Ustadz Fahmi bikin ada. Betapa Al-Quran, betapa agama itu memahami kita. Agama itu fasilitas. Ya. Saking banyaknya. Sampai-sampai kita butuh apa saja itu ada. Nah, silakan ambil sesuai dengan kebutuhan. Nggak perlu sampai borong kabeh dipek dhewe, Pak. Nggak perlu dipek dipek dhewe, bahasa Sundanya apa? Abdi tetiasa nyaryo Sunda. Punten. Ambil, Pak, seperti kalau sampean pernah muda, ya Pak Sentot pasti pernah muda. Kalau saya belum tentu pernah tua ya, Pak. Pernah suka daki gunung. Terus sampean ke toko alat-alat perlengkapan naik gunung. Itu kan komplit, Pak. Tapi kan nggak mungkin sampean borong semua, sampean panggul semua, Pak. Belilah, ambillah yang engkau butuhkan untuk perjalananmu ke sana. Perjalananmu ke situ. Ambil sesuai kebutuhan. Jangan diborong semua. Sumpek sampai nanti kokean dalil. Bingung malah sampean. Ambil secukupnya. Ambil secukupnya sesuai kebutuhan. Oh, untuk pendakian ayatnya ini ambil. Oh, untuk apa berlayar ayatnya ini. Oh, ambil itu. Quran komplit. Jangan ambil semua, ambil secukup. Saya sangat bahagia tadi ada yang menguraikan alladzina yu'minuna apa tadi? Wa tatma'innul qulubihim bi dzikrillah, ya ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Saya sudah bisa lega dengan satu ayat itu. Alhamdulillah. Ya. Saya sudah lega dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. BE kuwi cukup kayak sampean, sudah cukup. Ya, walaupun belajar itu harus terus-menerus. Tapi ambil yang cocok dengan badanmu. Pada akhirnya kehidupan kan begitu. Sebanyak-banyak baju bagus di toko kan ya kita hanya ambil baju yang paling cocok dengan badan. Quran juga begitu. Agama itu tidak memberatkan, agama itu meringankan. Kalau hidupmu terasa berat sejak beragama, jangan salahkan agamanya. Siapa tahu sampean sing ruwet. Ya. Agama itu bernilai kebenaran. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah adalah Islam. Itu tentang agamanya, bukan tentang orangnya. Mohon maaf, bukan tentang orangnya. Bukan tentang orang Islam, melainkan tentang agama Islam. Jadi orang Islam itu jangan merasa lebih mulia dari yang lain. Orang Islamnya sendiri ada kok ancaman masuk neraka. Ada. Ya. Kalau ayat tentang kemuliaan manusia itu bukan innatina indallahil Islam, tapi
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, semoga dari Kang Ipai kita sudah cukup belajar untuk bisa memahami rangkaian-rangkaian puzzle untuk bisa menyambungkan kata menjadi kata takwa. Takwa ini misterius, Pak. Sampai hari ini orang nggak ada yang berani ngaku bertakwa, Pak. Nggak berani. Ngaku sufi seperti saya berani. Ngaku beriman berani. Ngaku Islam berani. Ngaku NU, ngaku Muhammadiyah berani. Ngaku takwa nggak ada yang berani, Pak. Buktinya apa? Buktinya sampean setiap tahun masih puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Sudah berapa kali sampean puasa Ramadan? Oh, kalau umur saya sekarang 40, saya mulai puasa umur 10 tahun, ya kira-kira sudah 30 kali Gus saya puasa Ramadan. Sudah 30 kali ya? Sudah 30 tahun ya? Enggak. Sudah takwa belum? Nah itu. Kalau kuliah 5 tahun saja nggak lulus DO, ini 30 tahun mosok gak takwa. Ya. Nah, misteri takwa ini akan mengajak kita kepada kemurnian Al-Quran. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Alif Lam Mim, sesungguhnya ya, dzalikal kitab itu, mohon diperhatikan, Allah mengatakan itu, bukan ini. Hadzal kitab, melainkan dzalikal kitab, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lah, mengapa kita diitukan oleh Allah? Kenapa bukan hadzal kitab? Mengapa dzalikal kitab? Karena ternyata kita masih berjarak terhadap Quran. Kita termasuk orang-orang yang meragukan. Kalau kita termasuk orang-orang yang di dalamnya, maka la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Baru kemudian kita bisa menggunakan pangkat tak. Baru kemudian kita bisa menemukan Al-Quran semata-mata hanya sebagai petunjuk. Hudal lil muttaqin. Al-muttaqin, orang-orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Akan panjang nanti kalau pada akhirnya saya berterima kasih telah diundang dalam pertemuan yang mulia ini, bukan sekedar untuk mengenang wafatnya Kang Ipai, tapi untuk menghormati, mensyukuri, dan meneruskan pernah hidup dan hadir dalam hidup kita seorang Ipai yang mengantarkan kita pada pembelajaran, pemahaman terhadap sunnah Rasulullah SAW, dan semoga itu menjadi jalan lapang baginya kehadiran Allah, dan juga menjadi jalan lapang bagi kita sebagai murid-murid yang meneruskan pembelajaran dari Sang. Mohon maaf atas berbagai uraian yang pasti jauh dari kebenaran, tapi mari saya mengajak kita terus bersemangat berlomba-lomba. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Gus Chan, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu untuk Gus Chan yang paparannya super mind blowing ya. Banyak sekali hikmah di dalamnya, banyak sekali petunjuk dan cahaya di dalamnya, yang mudah-mudahan malam hari ini melalui Gus Chan, sabab ya Gus Chan, hati kita terbuka, pikiran kita terbuka, cahaya ilahi masuk ke dalam hati kita. Dan insya Allah kapan-kapan Gus Chan juga harus hadir di Fastabikul Khairat. Saya rasa Ibu dan Bapak akan setuju gitu ya, karena tadi pembahasannya masih sepotong gitu. Oke Gus, mungkin
mungkin sedikit doa dari Gus Chan untuk almarhum Kang Ipai dan untuk kita semua untuk menutup sesi Gus Chan. Monggo silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbighfirli wa liwalidayya warham. Akhirah Rabbana ighfir lana wa li walidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fan Allahumma ighfir lahu wa'afi Allahumma ighfir lahu Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan Rabbana atina min ladunka rahmah hayyi' lana min amrina rasyad Rabbana atina fid hasanah fil akhirati Ya Allah ampun dosa kami kesalahan kami ampunilah dosa-dosa kesalahan Bapak Ibu kami ampunilah dosa-dosa anak kami ampunilah dosa-dosa ampunilah dosa-dosa dan kesalahan ampunilah kami semua ampun Engkau Maha Ya Allah kuatkanlah iman kami kuatkanlah perjuangan kami untuk meneruskan perjuangan kita Kang Ipai Ya Allah terimalah segala amal ibadahnya ampunilah tempatkanlah Kang Ipai di sisimu dalam pelukanmu segala urusan langsung terimalah Allah kami ikut dalam doa-doa dan kini kami yang harus ikut doa izinkan kami Allah doakan alam seluruh menjadi manfaat sama manusia di rahmat bagi sekalian salamun kaulan wamtasilun salamun kaulan Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi Gus Chan hatur nuhun, matur suwun sangat. Terima kasih banyak sekali lagi atas wejangan dan doanya. Senantiasa sehat selalu dan tidak bosan-bosan untuk memberikan pencerahan kepada kita. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Gus Chan. Matur suwun Gus. Terima kasih. Salam buat Solo. Dan semoga sehat walafiat, panjang umur dan istiqomah. Amin. Istiqomah itu berat. Kalau ringan itu namanya istirahat. Matur nuwun, Gus.